Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mas Abdin, silakan dipimpin. Duduk saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak mohon berdoa terlebih dahulu. Nama yang dipanggil silakan angkat ya. Ya Pak. Afin Syati, Hadir Pak. Nurahim, Pak. Isan Wadi, Hadir. Habib, Ahmad Ferdiani, Pak Noval, Izin Pak. Pak Faris, oh izin. Izin. Kenapa? Keluar Pak. Keluar, Pak. Banyak orang tinggal. Baik, Macet ya? Di sini ada yang pernah membaca tentang cerita yang bisa bicara? Pernah Pak. Kancil, Pak. Kancil. Kancil, kancil. Kancil, kancil. Kancil, kancil. Ya mas. Menurut kalian apa yang membuat cerita tersebut menarik? Karena hewan itu terasa hidup, Pak. Oh, ada hewan itu bisa berbicara pak. Itu seperti yang dikatakan Mas Nurahim. Di sini ada gambar yang bisa dianalisis, yaitu kira-kira apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Jatuh pak. Seekor Serigala rubah jatuh ke jurang. ya benar. Minta tolong ya. Masalah apa yang sedang dialami apa ya, itu ya tadi Mumet. apa yang terjadi. Dan Minta tolong. Pak, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian dalam apa? Itu kira-kira yang baru jatuh. Ditolongin pak sama terang pak. Terus ayam mas. Selanjutnya ada Bapak kan belajar tujuan pembelajaran pada tes papel yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri tes papel dan dapat mengidentifikasi struktur tes papel seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Selanjutnya mengidentifikasi unsur-unsur tes papel seperti pola dan amanah. Lalu menyimpulkan pesan moral dalam tes papel, dan yang terakhir menyusun cerita papel sederhana berdasarkan gambar. Maaf. Di sini ada yang dan kode. Selanjutnya mengidentifikasi unsur-unsur tes papel seperti pola dan amanah. Lalu menyimpulkan pesan moral dalam tes papel, dan yang terakhir menyusun cerita papel sederhana berdasarkan gambar. Baik, sekarang Bapak masuk materi. Yang pertama ada pengertian tes papel. Pengertian tes papel merupakan cerita fiksi atau khayalan yang tokohnya berupa hewan yang dapat berbicara dan berperilaku bagaimana tentang mengandung pesan moral atau amanat yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri tes papel. Yang pertama tokohnya berupa hewan. Lalu hewan dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. Lalu bersifat fiksi atau khayalan. Selanjutnya mengandung pesan atau pesan moral atau amanat. Lalu cerita disajikan secara utuh, dan yang terakhir biasanya ceritanya pendek dan sederhana. Selanjutnya ada struktur teks papel. Mas Nabil boleh dibacakan. Struktur teks papel.
Orientasi, bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Komunikasi, bagian munculnya masalah atau konflik dalam cerita. Resolusi, bagian penyelesaian masalah. Dan yang terakhir kode, bagian akhir cerita yang berisi amanat atau pesan moral. Ya, sampai jadi struktur profilnya dapat kita terdiri dari yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, dan banyak kode. Selanjutnya ada unsur-unsur TKP. Yang pertama tema adalah ide pokok atau berbasis utama cerita. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak suatu tokoh. Yang ketiga ada latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat ada alur. Alur adalah dalam cerita dari awal sampai akhir. Alur dibedakan menjadi dua, yaitu alur konflik dan alur mundur. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran dapat diambil dari sebuah cerita. Selanjutnya, Bapak kan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Tugasnya adalah kalian akan membuat cerita tabel yang sederhana berdasarkan contoh yang tadi Bapak bilang. Bapak beri waktu 10 menit. Apakah sudah anak? Sudah. Kalau satu boleh presentasikan dulu. Di sini kita dari nomor 1 membacakan hasil diskusi tentang cerita tabel hewan lelawar. Terima kasih. Selanjutnya Mas Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu cerita tabel yang berjudul Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan bercerita tentang tabel yaitu Ukang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan cerita tabel yang berjudul Sigung. Sigung ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat sudah mempresentasikan hasil karya. Jadi kalian bisa dapat membuat sebuah cerita tabel sederhana. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tabel adalah cerita fiksi yang menggunakan tokoh hewan yang berperilaku seperti manusia untuk menyampaikan pesan moral, hidup dan sederhana, runtuh dan mengandung kesenangan. Struktur teks tabel terdiri dari orientasi, komunikasi, dan resolusi. Dan yang terakhir ada kode yang membentuk alur cerita dari awal ke akhir. Selain itu, unsur-unsurnya meliputi tema, tokoh dan tokohan, latar, seperti tempat, waktu, dan suasana. Alur serta amanat akan menjadikan ini pelajaran dari cerita tersebut. Apa yang dapat kalian pelajari dari materi teks tabel? Tes tabel hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Ceritanya fiksi Pak, tidak asli. Hewannya sasa hidup. Bicara. Hewannya Saya Pak, hewannya dapat berbicara. Betul, Mas. Berperilaku
seperti manusia. Nah, ini manusianya. SVP membentuk makhluk serikat dari awal hingga akhir seperti unsur-unsurnya memiliki tema, tokoh, dan perempuan, latar, tempat, waktu, suasana, serta amanat yang menjadi inti pelajaran dari cerita tersebut, Pak. Karena pembelajaran yang sudah menunjukkan Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.